Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang bekam. Bekam atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah cutting, atau di dalam bahasa Arab disebut juga sebagai hijamah, merupakan salah satu metode pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi meskipun demikian, bekam secara sejarah juga merupakan sebuah metode pengobatan yang telah diamalkan atau dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno, Mesir kuno, dan juga orang-orang di Cina. Dengan demikian, bahwa bekam bukan merupakan sebuah pengobatan yang sama sekali baru. Sejarah bekam sudah ada tercatat di dalam hieroglif yang ada di piramid, kemudian naskah-naskah pengobatan dari peninggalan Yunani kuno, dan sampai hari ini pun masyarakat di Cina masih mempraktikkan bekam itu sendiri. Kemudian ketika Islam datang, Rasulullah pun mensunahkan bekam sebagai salah satu metode pengobatan terbaik, di mana menurut sejarah yang tercatat di dalam kitab-kitab hadis dari para imam, Rasulullah secara intinya menyebutkan bahwa khairul matada bihin nasul hijamah. Sebaik-baiknya pengobatan bagi manusia itu adalah hijamah atau berbekam. Nah, berbekam ini sendiri sebetulnya ada banyak teknik. Ada orang menyebut bekam basah, bekam kering. Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan bekam basah, bekam kering. Kalau kita melihat dari pengertian hijamah itu sendiri, maka yang dimaksud dengan hijamah atau berbekam pasti mengeluarkan darah. Tapi oke, kita ikuti apa yang beredar selama ini di publik, di masyarakat, bahwa ada yang disebut dengan bekam basah dan bekam kering. Meskipun secara hakikatnya bekam ya bekam pasti mengeluarkan darah. Itu kalau kita mau mengacu kepada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat beliau. Nah, bekam sebenarnya terbagi, ada yang namanya bekam luncur. Bekam luncur itu adalah gimana mekanismenya, ya. Kulit sebelum dibekam, ya biasanya itu di area punggung, kemudian ditempeli dengan kopnya atau gelas bekam, kemudian ditarik dan dijalankan. Ditarik, dijalankan. Itu bekam luncur. Ada juga kemudian setelah bekam luncur, bekam kering. Orang menyebutnya begitu. Bekam kering artinya kop bekam ini ditarik. Jadi kop bekam ditempelkan di punggung atau area-area tubuh yang memang akan dibekam. Kemudian kop bekam ini ditarik. Ini artinya untuk penyiapan bekam. Fungsinya apa? Ya, fungsinya supaya pertama kulit kita tidak kaget. Ya, kalau tahu-tahu tiba-tiba langsung ditusuk dengan jarum atau kemudian ditusuk dengan bisturi, ya pisau bedah khusus, kulit kita akan shock. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak boleh kalau langsung, misalnya ini saya menggunakan pena bekam, ya ada jarum. Jadi kalau langsung seperti ini itu tidak boleh. Harusnya dia disiapkan dulu kulitnya. Ya, tadi jadi misalnya ini kita siapkan ya, untuk beberapa saat, ya 2-3 menit. Baru setelah dia mengembung, baru kita bekam. Ya, kemudian keluarlah darah, dihisap lagi, baru selanjutnya dikeluarkan. Bekam luncur, bekam kering, bekam basah atau bekam darah. Ada juga namanya bekam api. Di salah satu video yang sudah saya publish, ya, melalui channel YouTube ini juga, mungkin nanti bisa Anda cek di daftar video-video saya tentang bekam. Ada juga yang disebut dengan bekam api. Bekam api berbeda dengan bekam darah. Ya, kalau bekam darah dia kopnya atau gelas bekamnya seperti misalnya merek Samora, ya, seperti ini, atau juga
Rangzul ya. Nah, untuk bekam api sendiri ada kop khusus yang biasanya kita gunakan, misalnya seperti ini ya. Dan sama seperti untuk bekam darah, maka dia pun ada banyak ukuran. Saya ambil contoh, ini adalah kop untuk bekam api ya. Bentuknya jadi agak lebih tebal ya. Jadi kalau secara klasik masyarakat kita di daerah biasa menggunakan cangkir atau gelas yang biasa kita gunakan untuk minum di dalam proses bekam api. Jadi biasanya masyarakat ambil gelas, kemudian ditaruh lilin di atasnya, ataupun menggunakan kertas yang dibakar, kemudian ditutup. Nah, dengan kemajuan peralatan modern, maka metodologi menggunakan gelas ataupun cangkir minum tentu tidak higienis. Oleh karena itu dibuatlah memang khusus cangkir bekam atau gelas bekam yang memang mampu menahan panasnya api. Ini contohnya ya. Ini begitu juga nanti untuk pemantik. Kalau pemantik kita ada khusus memang ya. Nanti ditaruh di dalam apa namanya, di dalam kop ini. Menggunakan apa? Ada yang namanya gambang, ya. Jadi nanti di sini kita masukkan, kita tempelkan kapas ya, di sini ada kapas ya. Kapas. Alkoholnya nanti ditetesin ya secukupnya, kemudian kita sulut dengan pemantik api ini, dibakar, baru kemudian kita masukkan ke dalam kop bekam begini, nanti baru ditempel. Nah, untuk prakteknya sendiri bisa dilihat di salah satu video yang sudah saya upload di channel ini ya, bagaimana proses bekam api tersebut secara yang sesungguhnya. Sekarang lagi berbicara tentang bekam di era modern, tentu kita akan berbicara tentang higienisitas atau sterilisasinya. Jadi bekam bukan hanya masalah bagaimana seorang terapis ya memiliki perangkat alat bekam, memiliki kop bekam atau cangkir bekam, memiliki pompa bekam ya, ataupun juga bisa melakukan pembekaman api. Bukan hanya sebatas sampai di situ, tapi bagaimana cara si terapis itu sendiri melakukan sterilisasi atau proses pembekaman secara steril sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam dunia medis. Jadi sehingga pasien yang kita rawat itu aman dan dia juga merasakan nyaman. Begitupun kita sebagai terapis juga perlu menjaga diri kita agar kita tidak terpapar oleh penyakit yang diidap oleh pasien atau klien kita. Nah, hal yang penting pertama adalah kita harus tetap menggunakan masker. Masker harus tetap kita gunakan selama proses terapi terhadap klien atau pasien kita. Ya, jadi selama proses terapi tadi masker harus tetap terpasang. Kemudian jika misalnya ada penutup rambut, ya itu lebih bagus untuk menutupi, siapa tahu nanti ada percikan-percikan darah atau cairan-cairan tertentu yang bisa mengenai rambut kita. Kemudian sarung tangan. Seorang terapis bekam yang profesional, ya, yang memperhatikan tingkat higienisitasnya, ya, tingkat sterilitas yang dia lakukan, dia harus dilengkapi dengan 2 sarung tangan, ya, supaya darah yang ada pada pasien ataupun juga kemudian keringat dan hal-hal lain itu tidak langsung kena ke tangan kita, dan pasien pun merasa aman. Pasien merasa aman bahwa kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan dia.
di bekam Al-Furqan kita tetap mengikuti kaidah yang berlaku di dalam Islam, hukum mahram, di mana laki-laki sebisa mungkin itu tidak membekam lawan jenis, ya. Jadi laki-laki tidak membekam wanita, wanita tidak membekam laki-laki, kecuali ada faktor-faktor yang sifatnya memang sangat urgent, sangat mendesak, ya, darurat. Kalau sudah seperti itu tergantung situasi dan kondisi, dan sebisa mungkin tetap harus ada didampingi oleh keluarga, ya. Jadi kita mencoba tetap mempergunakan hukum yang berlaku di dalam Islam. Hanya saja kita sesuai dengan kaidah Islam itu sendiri, ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya keringanan-keringanan di dalam pelaksanaan kalau memang kondisi mengharuskan demikian, ya. Nah, kemudian di dalam proses pembekaman, jarum juga harus diganti. Kalau di contoh kita jarum itu kita masukin ke satu tempat khusus, penggunaan jarum, ya. Ini satu pasien, satu klien itu hanya boleh satu jarum. Jadi begitu selesai, ya, ganti lagi dengan jarum yang baru. Tidak boleh satu jarum digunakan oleh banyak orang. Kenapa ya? Karena jarum ini begitu sudah kena ke tubuh satu pasien, maka penyakit yang ada di dia bisa saja menempel di sini. Darahnya, kotoran dan sebagainya itu sudah ada di sini. Ya, bayangkan kalau satu jarum digunakan rame-rame untuk banyak orang, itu juga hal yang tidak higienis dan tentu saja tidak diperbolehkan dalam standar pembekaman yang profesional. Selain bicara tentang jarum, tentang sarung tangan, tentang masker, ya, di dalam bekam juga kita sebisa mungkin menyiapkan kasa, ya. Maaf, sekali lagi ini hanya contoh, ya. Bisa saja seperti ini bentuknya, ya, tergantung kebutuhan kita seperti apa, ya. Fungsi dari kasa steril adalah supaya pelaksanaan proses bekamnya juga higienis. Dan tentu saja kita butuh tisu, saya bilang, ya. Contoh, ya, ini adalah tisu yang bisa kita gunakan untuk proses pembersihan, salah satunya dari kop-kop bekam yang digunakan. Selanjutnya juga ada, saya tutup saja baiknya. Ini adalah disinfektan, contoh disinfektan semprot yang bisa juga kita manfaatkan untuk proses awal sterilisasi dari kop bekam. Jadi disemprot, nanti darah kita bersih, kemudian kita lap dengan tisu, dan di dalam proses pembekaman sendiri biasanya kita akan mendahulukan dengan menggunakan minyak. Nah, minyak ini sebenarnya bebas mau pakai minyak apa, selama itu bukan minyak yang sifatnya panas seperti minyak kayu putih, ya. Nah, itu pasien pasti akan kesakitan. Jadi kalau di bekam Al-Furqan kita biasa menggunakan minyak zaitun, ya, contohnya. Kemudian diurap, dioles ke pasien sebelum proses pembekaman, kemudian terjadi bekam luncur, bekam kering, baru kita toreh, kita tusuk, kita bersihkan, ya. Begitu juga untuk bekam api. Bekam api biasanya kita tetap usap atau kita urap dulu tubuh pasien dengan menggunakan minyak zaitun. Kemudian kepada tahapan selanjutnya, sterilisasi alat. Sterilisasi alat biasanya secara umum, ya, para terapis menggunakan alkohol untuk proses pembersihan kop-kop bekam ini sendiri. Boleh, ya, sangat boleh, ya. Tapi setelah itu mungkin ada proses lanjutan, yaitu menggunakan disinfektan. Nah, di dalam bekam Al-Furqan, selain menggunakan alkohol, kemudian juga menggunakan disinfektan, kita juga sudah menyiapkan mesin UV atau mesin ultraviolet. Contohnya, belakang saya, ya, ini adalah contoh mesin UV, ya. Mesin UV ini nanti sifatnya akan menyinari, ya, membunuh bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman yang mungkin saja pada saat sterilisasi menggunakan alkohol, menggunakan disinfektan, itu masih ada, masih menempel, masih lekat. Ya, nanti kita masukkan kop-kop bekam tersebut ke dalam
mesin UV tersebut ya. Bekam Al-Furqan mempunyai yang sifatnya portable dan ukurannya sedikit mini ya, tapi fungsinya sama. Bicara sedikit tentang sterilisasi dan cairan proteksi bekam. Kadang-kadang setelah kita melakukan suatu proses pembekaman, kita semprot dengan alkohol ataupun desinfektan, masih ada yang menempel sisa-sisa darah pasien. Mungkin darahnya terlalu pekat sehingga juga dia cepat menempel dan lekat di dalam kop bekam. Nah, biasanya kita di Bekam Al-Furqan ya juga menggunakan ini hidrogen peroksida ya, hidrogen peroksida 50% ya ini. Nah, kita biasanya menggunakan ini. Biasanya kalau sudah menggunakan ini, maka darah-darah kering yang masih menempel, yang masih lekat di kop bekam itu akan lepas ya. Nextnya adalah ya, biasa kita kalau sudah selesai kita buka, kita akan menggunakan hand sanitizer jika kita tidak ketemu dengan air atau tidak bertemu dengan sabun. Misalnya terkadang Bekam Al-Furqan itu kita kunjungan ke rumah pasien ataupun juga ke hotel-hotel begitu, untuk tamu-tamu yang biasa dari luar kota ya, kita akan bersihkan tangan kita untuk sementara menggunakan hand sanitizer yang memang bermanfaat untuk membersihkan tangan kita dari kuman. Ini contoh saja, ini bukan promosi produk ya. Nah, di dalam proses pembekaman itu sendiri, di Bekam Al-Furqan kita biasanya terbagi atas 3 kategori di dalam proses penentuan titik-titik. Ada yang namanya titik keluhan. Titik keluhan itu mengacu kepada diagnosa awal ketika kita berkomunikasi dengan si pasien, keluhan dia di mana, apa sakitnya. Kemudian kita coba anamnesis, artinya kita coba berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, kita coba menganalisa kira-kira indikasinya apa ya. Memang kita hanya berbicara indikasi, kita tidak bicara kepastian. Kalau kita ingin pasti, kita minta pasien untuk melakukan tes di laboratorium, tes darah ya, dan lain sebagainya, sehingga akan keluar hasil pasti secara medis. Nah, tapi kita bisa melakukan anamnesis awal untuk mendiagnosa indikasi-indikasi dari keluhan tersebut seperti apa. Jadi tadi ada titik-titik keluhan. Selama titik-titik tersebut memungkinkan dan boleh untuk dilakukan pembekaman, maka di titik-titik keluhan itu akan kita bekam ya. Ada beberapa titik yang tidak boleh untuk dibekam ya, sesuai dengan standar. Kalau misalnya di Indonesia ada yang namanya PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, seperti yang baju yang saya gunakan ya, dan juga kebetulan saya juga adalah bagian dari PBI, seperti bisa dilihat di sini ya. Alhamdulillah kita juga sudah terstandar secara nasional ya, melalui Perkumpulan Bekam Indonesia yang ini ditantangani oleh Dr. Zainul Akbar. Ada beberapa area atau beberapa bagian dari tubuh yang tidak boleh dibekam, dan selebihnya tergantung dengan situasi dari bagian tubuh tersebut. Jadi tadi ada titik keluhan, ada titik sunnah. Titik sunnah itu adalah titik-titik bekam yang pernah diamalkan, dilakukan oleh Rasul ya. Seperti contoh, ada yang namanya titik kahil di belakang ya, di bawah pertemuan leher ini, di bawah leher sedikit. Ada namanya titik akhdain ya, akhdain sini. Ada namanya titik katifen ya, dan sebagainya. Dan ada juga titik bekam di area kepala. Kalau misalnya sahabat pernah melihat salah satu video yang saya upload di channel ini juga ya, saya sendiri pernah mempraktekkan bagaimana proses pembekaman di titik kepala tersebut. Tidak usah khawatir, karena itu juga adalah titik sunnah yang pernah diamalkan oleh Rasulullah, namanya titik umum muhid
artinya titik puncak kepala di sini. Ya. Nah, untuk pembekaman titik kepala itu sendiri ada dua macam. Kita boleh mencukur dan boleh tidak mencukur. Ya. Jadi kalau menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Syafi'i di dalam Sunan Tirmizi, mereka berdua ya memperbolehkan kita melakukan pembekaman di area kepala dengan tanpa melakukan pencukuran. Jadi apa yang dilakukan oleh Bekam Al-Furqan memiliki sandaran, memiliki fondasi dalil secara hadis. Ya. Jadi ketika misalnya ada pasien datang mengeluhkan sakit kepala, vertigo, ataupun juga mungkin dia stroke, kita akan tawarkan ini mau dicukur atau enggak. Kalau dia yang bersangkutan tidak mau dicukur rambutnya, maka kita akan menggunakan mesin. Ya, ini adalah contoh mesin ya yang kita gunakan, bisa dilihat. Mesin yang memang khusus untuk proses pemvakuman. Dan secara dalil kita punya sandaran ya, bahwa dari Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Syafi'i memperbolehkan membekam tanpa harus dicukur. Nah, kalau memang ingin dicukur, maka kita siapkan dulu alat cukur yang steril, yang bersih, yang baru. Jadi rambut itu dicukur, ya, dicukur secukupnya, ya, tergantung dari kebutuhan kita. Biasanya kita akan gunakan kop bekam yang tidak terlalu besar, ya. Jadi misalnya kalau di sini kop bekam ukuran B4 itu cukup. Ya. Kalau dicukur itu maka akan semakin besar juga area yang akan kita cukur, kita crop gitu. Nah, pertimbangannya adalah estetika. Ya. Jadi kalau di sini nanti kemudian kalau menggunakan mesin ya langsung langsung dimasukkan dan mesin akan menarik. Ya. Kalau misalnya menggunakan cara konvensional ya seperti biasa, kalau di sini. Ya. Nah, saya rasa demikian sedikit perbincangan kita terkait dengan bekam atau cupping atau hijamah. Jadi sekali lagi bahwa hijamah atau bekam atau cupping bukanlah satu pengobatan yang sama sekali baru, tetapi ia sudah diamalkan oleh masyarakat jauh semenjak Yunani kuno, Mesir kuno, ya, dan juga orang-orang di Cina sebelum Islam datang itu sudah juga mengamalkan bekam, ya. Kemudian ketika Rasulullah diutus, ya, terutama kalau kita melihat di dalam musnad atau kitab-kitab hadis, ya, ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, beliau bukan hanya memperoleh perintah sholat 5 waktu, tetapi juga beliau mendapatkan perintah agar mengamalkan bekam itu sendiri dan juga meminta kepada umatnya melakukan bekam. Jadi sejarah pengamalan bekam di dalam Islam itu ada histori ketika terjadi momen Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dari bumi, ya, dari Baitullah menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, semoga bermanfaat video ini, dan bagi kaum muslimin yang tadinya masih ragu, ya, tidak usah ragu-ragu lagi untuk melakukan proses pembekaman, karena bekam itu sendiri adalah bagian daripada sunnah, ya. Hijamah, pengobatan yang terbaik bagi manusia itu adalah hijamah atau bekam. Demikian salah satu sandaran dalil dari hadis, ya, yang menjadi pegangan kita di dalam melakukan terapi hijamah ini sendiri. Dan Rasulullah cukup sering melakukan hijamah, ya. Jadi ketika beliau sudah ihram pun beliau merasakan sakit, beliau minta dibekam. Ibnu Abbas sendiri begitu, Ibnu Umar juga sama, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah generasi yang juga sangat senang dan juga menjaga kesehatan tubuh mereka, ya. Nah, kalau kita memang mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para keluarga beliau, maka kita pun harus mengikuti salah satu sunnahnya di bidang kesehatan, yaitu mengamalkan bekam. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang dirasa kurang pas di dalam penyampaian. Ya.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Shah dari Mukam Al Furqon. Jika Anda kalian berada di Palembang, berdomisili di Palembang, atau kebetulan sedang singgah di Palembang dan ingin melakukan Mukam, silahkan membuat reservasi di nomor WhatsApp kita 0821 766 96 160. Akhirnya, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.